Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farsha dengan NIM A121251010. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait demokrasi Indonesia. Materi ini dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Hastin, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Demokrasi Indonesia membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Dengan pelaksanaan pemerintahan yang mengutamakan musyawarah mufakat, semangat kekeluargaan, gotong royong, serta keadilan sosial. Dalam demokrasi Indonesia, hak asasi manusia juga sangat dihormati, namun tetap disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, materi ini juga menjelaskan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, selain itu juga dijelaskan pula pembagian kekuasaan negara menjadi 3 lembaga utama, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana lembaga ini saling bekerja sama dan mengawasi melalui prinsip checks and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi Indonesia juga menerapkan sistem perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya melalui pemilu untuk menyampaikan aspirasi dan membuat kebijakan atas nama masyarakat. Nah, selain membahas pemilu beserta tujuan, asas dan tantangannya, materi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta pengakuan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari keberagaman suku, agama, budaya, dan pendapat harus dihargai sebagai bagian dari persatuan bangsa Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, demokrasi Indonesia bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, partisipatif, dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Nah, jadi teman-teman, untuk pertanyaan dari hasil diskusi tadi ada satu pertanyaan seperti ini, yaitu terkait kekurangan yang dibahas pada sistem pemerintahan presidensial. Salah satu kekurangannya adalah resiko otoritarianisme karena kurangnya pengawasan. Nah, bagaimana menurut kelompok penyaji tadi, apakah kekurangan ini sudah bisa ditutupi dengan mekanisme check and balance yang diterapkan di Indonesia? Dan jelaskan alasannya. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu menurut kelompok penyaji tadi, kekurangan sistem presidensial berupa resiko otoritarianisme sudah cukup diminimalkan melalui mekanisme checks and balance di Indonesia. Hal ini karena kekuasaan presiden diawasi oleh lembaga lain seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga yudikatif. Selain itu, adanya pemilu, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu dijalankan secara konsisten agar demokrasi tetap terjaga. Baik, mungkin itu saja materi singkat dari saya, penjelasan singkat dari saya. Semoga itu semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.